Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' bidham mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wa jilli mardatihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. نقرأ واحد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. آمين. المسألة الثانية الفتوى عند المتأخرين إذا لم يكن للشيخين أو لأحدهما ترجيح في مسألة من المسائل لا لترجيح بما منحه الحق تعالى من التبحر من التبحر في المذهب والإلحاطة بقواعده وحصول الملكة التامة من العلوم الإلهية محتاج إليها في ذلك يبذل جهده ويستفرع وسعه ولا يجوز للمفتي حينئذ فتوى بضعيف عنده وإن ترجع عنده لأنه إنما يسأل عن الراجح في المذهب لا عن الراجح عنده. Baik, bismillah. Kemarin kita sebelumnya sudah tahu ya, al-mu'tamad fi madhab Syafi'i itu mattafaqu alaihi syaikhan. Fa in ta'arada qaulun Nawawi ma'a qaul Rafi'i qaddima qaulun Nawawi. Wa idza lam yujad lin Nawawi kalam faqul Rafi'i. Nah, sekarang ketika permasalahan tersebut tidak dibahas oleh mereka, nah, siapa yang mu'tamad sekarang? Nah, fatwa inna mutaakhirin, Ibn Hajarkah atau Romli atau Syekhul Islam atau kumpulan dari mereka semua atau salah satu dari mereka? Mana yang mu'tamad? Nah, ini yang dibahas sekarang. Ya. Al-mu'tamad ba'da syaikhain itu siapa? Nah, di sini maka dibilang kalau tidak ada tarjih masalah yang ditarjih oleh Rafi' wan Nawawi, maka huna lil mufti ahadul halain. Yang pertama, an yakunal mufti ahlan litarjih atau min ahli tarjih, fahada yufti bima tarajjaha indahu, ya, yufti bima zahara lahu tarjihu bimuqtada usulil madhab. Ya, berarti ini mad darajatnya lahu ahliyah litarjih, ya, berarti sampai darajat mujtahid at-tarjih atau musyahidul fatwa. Sayyid Umar Basri di dalam fatwanya dalam masalah sujud sahwi, jadi masalah ini tuh ada pertanyaan, beliau ditanya kalau ada orang berzikir, cuman zikirnya ini yang harusnya disujud dia pindah di ruku, bigosdil intigol, bigosdin nagel, hal yustahab lahu sujud sahu? Paham ya masalah? Di masalah ini beliau memiliki dua cabang masalah. Pertama, kalau zikirnya berupa basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
Kalau bismillahirrahmanirrahim ada khilaf baina fuqaha. Ada yang bilang sujud sahwi, ada yang bilang tidak. Yang bilang sujud sahwi kenapa? Karena basmalah minal Fatihah. Wa idza qara'a basmalah fi ghairi mahalliha fa ka'annahu nagala ruknan ila ghairi mahallihi wa hadha yujib au yaj'al al-musalli yustahab lahu an yasjuda sahwu. Nah, kalau zikir bagaimana? Nah, ini. Wa amma mas'alatu dzikr as-sabiqah. Ya, masalah zikir. Kalau zikir yang dipindah bagaimana? Faqad ta'arada fiha tarjih fi atay min al-mutaakhirin. Berarti ada yang mengatakan sujud sahwi, ada yang mengatakan tidak. Kesimpulannya, seseorang yang ta'ahala li tarjih dengan karunia yang Allah berikan kepadanya berupa tabahhur. Syuf tabahhur. Tabahhur itu berarti apa? Sudah kal bahr. Itu madhab semua seperti lautan, dia diarungi semuanya, ya. Wal ihatah bi qawaid. Kalimat ihatah itu meliputi semuanya. Wa husul malakat tamah minal ulum al-ilahiyah yabdzul juhdahu wa yastaghfiru sahu. Ya, yajtahid litarjih baina gaulin. Itu keadaan pertama. Ya, dia mentarjih dengan apa yang sesuai dengan ijtihadnya dia. Ya. Lakin huna dibilang hina idzin la yajuz lil mufti al fatwa bid dhaif indahu wa in tarajjaha indahu. Tidak boleh seorang mufti, ya. Tadi kan sebelum permasalahannya laisa lin Nawawi wal Rafi'i tarjih. Maka di sini kalau dia seorang mujtahid tarjih atau mutaahil tarjih, maka ya yufti bima tarajjaha indahu. Taib, kalau misalnya alladzi tarajjaha indahu huwa dhaif fil madhab li mas'alah gaulan mu'tamad fil madhab itu alif. Al-gaulu tsani ad-dhaif, ya, tarajjaha indal mufti. Si mufti ini boleh nggak memfatwakan dengan pendapat kedua yang menurut dia rajih, lakin menurut jumhur dhaif. La yajusul fatwa. Kenapa? Karena di ketika ditanya dia yus'al anir rajih fil madhab, la anir rajih indahu. Dan ketika mustafti datang, ma hukmul mas'alah fi madhab Syafi'i fi kadza wa kadza wa kadza. Ketika mustafti datang, dia nanya menurut dia bertanya yaitu yang unggul di madhab Syafi'i atau yang unggul menurut si mufti. Enggak, yang di madhab Syafi'i apa? Sebutkan di madhab Syafi'i apa? Walaupun itu dhaif menurut si mufti al-murajjih tadi. Kalau dia mau ngasih tahu silakan, enggak masalah. Lakin al-gautsani wa in kana dhaifan huwa rajih indi. Nanti si mustafti tinggal memilih, mau memilih pendapatnya si mufti atau pendapatnya jumhur. Itu yang pertama. Yang kedua, wasil. Keadaan kedua apa ini? Yani alla yakuna min ahli tarjih. Hadha yufta bi kalam mutaakhirin alladhi waqa'a ittifaqu ala jalalati musannafatihim wa ihtimaliha wa hum Syekhul Islam Zakaria wa man jaa'a ba'dahu min al-muhaqqiqin. Lidzalika qala al-'alamah al-Qurdi المتداول غالبا في هذه الأزمان في هذه الأماكن بأيدي من هو أجل منا من المشايخ المقلدين للإمام الشافعي رضي الله عنه من كتب الفقه وكتب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وشهاب أحمد الرملي وشمس محمد الشربيني الخطيب وشهاب أحمد بن حجر المكي وجمال محمد الرملي بن شهاب رحمه الله جميعا وما وضع على كتبهم من حواشي وغيرها. Nah, yang kedua ketika si mufti ini laisa li ahli tarjih wa kama halan, seperti mufti-mufti zaman sekarang laisa indahu ahliya li tarjih, maka yufti bi kalam orang yang utufigo ala jalalat musannafatihim wa aqwalihim, seperti Syekhul Islam Zakaria, Ramli, Al-Ab, wal Ibn Hajar Al-Haytami, Khatib Syirbi, wa ashabul hawashi seperti Ali Syabro Malasi,
Ibn Qasim Al-Abbadi, Al-Wanai, Al-Anani, terus Al-Barmawi, Al-Ghalyubi, jami' dzalik, termasuk Bajuri ya. Nanti tinggal tartibnya yang mana. Saya ba'den kalam tentang tartibnya yang mana yang dianggap dulu, apakah Ibn Hajar langsung atau dari Syekhul Islam. Al-muhim ketika nanti bukan ahli tarjih, walaysa lahu kalam, walaysa linnawra fi kalam, maka mereka menjadi pandangan kita ke mereka semua ini ya, untuk berfatwa. Maka di sini Imam Qurdi menyebutkan tuh ya, kitab-kitab yang luar biasa yang wudi'at laha gobul ya fil ummah, kutub Syekhul Islam Zakaria, Syihab Romli. Ini beliau menyebutkan sesuai dengan tartib, wallah alam tartib wafatnya kayaknya ya. Karena Syekhul Islam meninggal duluan, setelah itu Syihab Romli, setelah itu Syirbini, baru Ahmad ibn Hajar, kemudian Romli al-Ibn ya. Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. ثم وقع الخلاف في أي هؤلاء الأعلام يعتمد قوله وحال اختلاف بينهم. Nah, sekarang ketika ada khilaf fi aqwalihim, yang mana yang mu'tamad? Ada 3 pendapat. Insya Allah kalau sempat kita bahas 2 pendapat dulu karena panjang ya. Yang ketiga mungkin insya Allah besok. Apa yang pertama? الأول أن المعتمد ما اتفق عليه العلامتان ابن حجر والشمس الرملي، وأنه لا تجوز الفتوى بكتب غيرهما إذا خالفت ما اتفقا عليه أو كانت مخالفة لأحدهما. Baik. 3 pendapat. Yang pertama, mattafaqu alaihi Ibn Hajar wa Romli, sebagaimana seperti ittifaq antara Rafi'i dan Nawawi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang akan disebutkan, anak sebutin dulu sebelum kita masuk supaya ada gambaran. Pendapat kedua, takhir baina aqwal hadzal a'immah, bebas. Nanti mau milih Syekhul Islam, mau milih Ibn Hajar al-Haytami, mau milih Romli, mau milih Syirbini, terserah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, pendapat Syaibul Fathul Mu'in Al-Malibari mengatakan pendapat yang majority di mana? Siapa? Dari semua ulama ini ya, ada permasalahan, ada 2 pendapat. Yang mayoritas siapa? Itu yang dipilih. Tarjih bil kathrah. Yang ketiga ini. Itu sayati kalamu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendapat pertama, itu tarjih kalam Ibn Hajar wa Romli. Ba'da sayati kalam, ketika ikhtilaf antara Ibn Hajar Romli, siapa yang dikedepankan, itu juga akan ada dibahas di sini insyaallah. Terus وقد ذهب إلى هذا رأي جماعة من فقهاء المذهب منهم العلامة محمد السعيد السنبل، بل نقل عنه تلميذه العلامة الكردي حكاية اتفاق أئمة المذهب عليه. Katanya ittifaq, Kurdi yahki al-ittifaq, bahwasanya aimatul madhab ittifaq bahwasanya kalam Romli sama Rafi mu'tamad. Padahal enggak, sebenarnya enggak ittifaq, ada khilaf ya, ada khilaf. Terus ومنهم الشيخ محمد حسن بن عبد الرحمن العدساني الأحسائي، والشيخ عيد بن علي النمرسي، والشيخ علي بن عبد البر الونائي ونقل ذلك عن الشيخ محمد صالح المنتفقي. قال الشيخ محمد حسن العدساني الأحسائي في حقهما الإمامان الجليلان المجمع على اعتماد كل منهما على الانفراد، فكيف إذا اجتمعا على قول واحد، لأنه حينئذ لا يجوز لمفتٍ العدول عن ذلك. Nah ini syahidnya bahwasanya Syekh Hasan Al-Adsani mengatakan Romli Romli dan Ibn Hajar itu yang dianggap pendapatnya mereka. Ketika mereka sendiri aja sudah hebat, apalagi ketika mereka berdua berkumpul dalam satu pendapat. Terus وقال الشيخ عيد بن علي النمرسي عنهما وحيث اتفقا على حكم فهو المعول عليه ووافقهم عليه سيد أحمد بك الحسيني حيث قال ليس يسلم لأحد بعدهما اعتماد ما يخالف اعتمادهما ثم قال لأن اتفاق الرمل وابن حجر على اعتماد حكمين يمنع كذلك اعتماد غيرهما ولو كان لمن سبق عليهما. Walaupun orang sebelumnya, walaupun Syekhul Islam berbeda dengan Ibn Hajar Romli, al-mu'tamad magalahu Romli wa Ibn Hajar. Kenapa? Akan ada sebabnya nanti kenapa. Terus ووافقهم أيضا الشيخ حبيب بن يوسف الفارسي حيث قال والمدار في إفتاء في مذهبنا أولا على ما اعتمده في التحفة والنهاية فلا يجوز الإفتاء بخلاف ما فيهما. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Tuhfa wa nihayah faqat. Selain itu nggak boleh. Hatta min kalam Ibn Hajar atau Romli. Selama bukan tuhfa wa nihayah
maka nggak dianggap. Dan itu yang diamalkan di Tarim Goblok Khamsin sana, fil mahkamah ya. Itu di mahkamah di Tarim itu mereka yufti bima fit tufah. Kalau sekarang masih sebenarnya masih, cuman bukan sebagai mahkamah, sebagai majelis fatwa aja yang ada di Tarim. Terus قال الشيخ سعد باعثا في تعليل هذا رأي لأنه قد تتبع كلامهما فوجد صفوة المذهب. salah satu alasan pertama, bahwa saya kalam Ibn Hajar Romli was safwatul madhab. Ya sudah, makanya kalam mereka dianggap ya, kalam mereka mu'tamad ya. Dan juga katanya mawujida inda Ibn Hajar wa Romli mawujud inda syuyukhihima ya. Apa yang disebutkan Ibn Hajar Romli di dalam kitab ya, itu ada di dalam pendapatnya Syekhul Islam, pendapatnya Syekh Romli. Jadi ya sudah, cukup Ibn Hajar dan Romli sudah. Terus ولذلك قال الشيخ علي بن عبد الرحيم كثير مادحا لهما فإنهما صار عالمي هدى وإمامي حق إلى أقوالهما يسارع العلماء بالقبول ويقدمونهما على من يباريهما من الأكابر والفحول. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال الشيخ علي عبد الرحمن setelah Allama Kurdi. وقال العلامة الكردي مسنيا عليهما اعلم أن كلا من الإمامين المذكورين أمدة العلماء أعلم حجة الله على العنام حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله محرر مشكلاته كاشف عويصاته ببكره وعصائره وقد نال بما بذل فيه نفوسهما أعلى الحرائث حتى كاد أن يقال إنهما أمنا أن يعزز بثالث. Maksudnya hatta kada an yuqal innahuma amina an yu'azzaz bithalith. Sudah tidak perlu ada penolong orang ketiga sudah. La yahtaj ila syakhs thalith li ta'yid Ibn Hajar wa Romli. Itu maksudnya. Yu'azzaz ay yuqawwa. Summa innal al-mashhura anna al-mu'tamada. Nah, sekarang kita sudah tahu pendapat ini Ibn Hajar Romli. Nah, kitab yang mana yang mu'tamad? Nah, Ibn Hajar Romli kan punya kitab banyak. Nah, kitab yang mana nih yang kita ambil? Nah, di sini akan dibahas. Apa katanya? Summa inna al-mashhura anna al-mu'tamada min kutubil alamat Ibn Hajar Tuhfatul Muhtash wa min kutubil alamati Romli Nihayah Muhtash. وسيأتي بسط الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله. وقال شيخ محفوظ التلمسي في مدح هذين الكتابين تحفة المفتش الذي وقع اتفاق جمهور المتأخرين على أنه ونهاية المفتش للجمال الرملي هما أمدتان في الإفتاء على مذهب الشافعي رضي الله عنه لا جرم أنهما عند هؤلاء الأعيان كفرسي ريحان أو رضيعي لبان. وقال الشيخ عبد الله بن حسين بالفقيه نقل أن بعض الأئمة تتبع كلام تحفة لابن حجر ونهاية لجمال رملي فوجد ما فيهما أمدة مذهب الشافعي وزبدة. Ini kemungkinan Balfaqih ini juga nukil dari Ba'ishin tadi ya, karena kalamnya sama ini sebenarnya. Ala anna kalama Syekh Islam Zakaria. Ini alasan kedua sebenarnya. Alasan kedua kenapa Ibn Hajar dan Romli mu'tamad. Ala anna kalama Syekh Islam Zakaria wa alamati Ibn Ziyad wa alamati Syihab Romli wa alamati Al-Khatib Syibini la yakhruju fil ghalibi an kalami alamataini Ibn Hajar wa Romli. Nah itu. Alasannya kalam Ibn Ziyad, Syekhul Islam, Syihab Romli, Syirbini itu nggak lepas dari kalamnya mereka berdua, sama sebenarnya, walaupun ada perbedaan ya, ada perbedaan di beberapa hal, bukan di beberapa hal, di banyak hal sebenarnya ya, sampai dikarang kitab Al-Manhalun Nadakh fi Ikhtilafil Asyakh oleh Syekh Ali Qarahdagi, itu tentang ikhtilaf antara Ibn Hajar, Romli dan Khatib. Kitab tebal segini, mulai dari bab Toharo sampai bab etik, banyak sebenarnya khilafnya, banyak sekali, cuman mungkin lebih banyak ittifaknya daripada khilafnya. Makanya sudah nggak perlu nanti pakai kalam-kalam, cukup Ibn Hajar dan Romli ya. Terus qala al-alamatu al-Kurdi ala anna Syekh Ibn Hajar yuwafiqu Syekh al-Islam fi aksaril masail wa Romli yuwafiqu walidahu fi aksaril masail bal jullu mukhalafatihi li Tufah yuwafiqu fiha walidah
والخطيب الشربيني لا يكاد يخرج عن شيخيه شيخ الإسلام وشهاب رملي لكن موافقته لشهاب رملي أكثر من موافقته لشيخ الإسلام. Lidzalik Khatib Syirbini dan Romli Al-Ibn itu sering cocok dalam masalah. Ibn Hajar itu mukhalif kepada Romli. Nah, seringnya temannya Romli adalah Khatib Syirbini. Karena kebanyakan kalamnya Khatib Syirbini itu kalam walidnya Romli, itu Syihab. Dan Imam Romli adalah anaknya Syihab Romli, murid juga. Jadi benar-benar seperti kayak Tajuddin Subki kepada Taqiyuddin Subki. Tajuddin Subki Al-Ibn itu benar-benar memegang 100% kalam ayahnya. Begitu juga Syekh Muhammad Romli ini memegang 100% kalam abahnya. Makanya kenapa kok ulama Mesir itu lebih, salah satu alasan ya, kenapa ulama Mesir Al-Misriyun itu ya'tamidun ala kalam Romli, Syihab ala siapa Jamal Romli. Dan kenapa bisa terkenal Romli di Mesir? Ya karena abahnya. Karena abahnya tenar, lo jadi tenar. Tapi kalam ghair musallam. Memang ya asyuhra lahu lahal. Sebagaimana kita pernah bahas ya. Tenar itu memang punya peranan. Lakin Jamal Romli juga punya malakah fikhiyah gawiyah kabirah. Ya, yang beliau ambil dari ayahnya. Jadi bukan sekedar ngambil nama aja, bukan sekedar ngambil tenar abahnya, tapi juga mengambil ilmunya. Kalau zaman sekarang kebanyakan ngambil tenar tapi ilmu abahnya nggak diambil. Nah kalau Romli nggak, yang pertama yang diambil ilmu abahnya. Kemudian syuhranya taba syuhrat abihi, makanya terkenal. Makanya di sini bilang Ibn Hajar kebanyakan cocok pendapatnya dengan Syekhul Islam. Ya, aksar masail kebanyakan cocok dengan Syekhul Islam karena Ibn Hajar memang belajar dengan Syekhul Islam. Dan Romli kebanyakan ngikutin ayahnya. Dan kebanyakan mukhalafat tuhfah ya, itu cocok kepada pendapatnya Syihab Romli. Nah, kepada pendapatnya Syihab Romli. Jadi kalau nanti mulai tuhfah ngomong begini, Romli Al-Ibn ngomong begini, pasti Syihab Romli ngomongnya sama kayak Muhammad Ar-Romli. Kebanyakan seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Ba'du. Nah, ini pendapat pertama sudah selesai. Sekarang pendapat kedua. Ya, pendapat kedua yang mu'tamad idza ikhtalafa aqwaluhum, itu siapa yang dianggap? Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani jawazul fatwa bima rajjahul alamatan Ibnu Hajar wa Ramli atau ghairihima min ajillatil mutaakhirin. Nah, ini semua sama ya. Darajatnya fi martabah wahidah semuanya ini. Ini lebih ashal enak ya. Terus وقد ذهب إلى هذا الرأي السيد عمر البصري والعلامة الكردي والشيخ سعيد باعشان والشيخ عبد الله بن حسين بالفقيه والشيخ عمر القرة الداغي والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه Alamatud Dunya ini ya. Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Alamatud Dunya. والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الأحسائي ونقله علامة ابن Ibn Jamal an syaikhih as-Sayyid Umar al-Basri wasakata alaih. Taib. Sayyid Umar Basri ini murid dari Ibn Hajar dan juga Romli. Cuman yang ma'ruf memang Sayyid Umar Basri ini muridnya Ibn Hajar karena sama-sama di Mekah tinggalnya. Cuman Sayyid Umar Basri juga belajar dengan Romli. Jadinya makanya Sayyid Umar Basri sama aja mereka karena dua-dua guru ana katanya. Dua-dua guru ana jadi semua sama. Makanya dibilang Muhammad Romli yukafir Ibn Hajar. Ya, salah satu nadhaman dari Bakathir bahwasanya Romli dengan Ibn Hajar itu kufu. Fakhtar, ente pilih dari keduanya bebas bila dharar. Ya, bahkan wa ab'ad min dzalik Sayyid Umar Basri bilang enggak cuma Ibn Hajar Romli, hatta ashabul hawashi. Hatta Syekhul Islam kalamuhum yuwazi kalam Ibn Hajar wa Romli. Terus qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Ahsa'i inna sahha an Ramli aw ghairihi min afadil mutaakhirin tasrihun bima yukhalifu ma nassa alayhi al-Imam Ibn Hajar fal mas'alatu hina idzin zatu khilaf bain al-mutaakhirin faman kana fihi ahliyatu at-tarjih idza istufti afta bima tarajjaha 'indahu wa illa fa tariquhu 'adamun jazm بقول معين في الفتوى بل يذكر الخلاف فيها بل يذكر الخلاف في
فيها الخلاف فيها وينسب وينسب كل قول إلى قائله ويرشد المستفتي إلى جواز العمل بقول هذا وبقول هذا. Nah, pokoknya ketika ada sahih dari Romli, ada tasrih mayuna khalif nasal bin Hajar fit Tuhfah misalnya, atau di kitab lain, maka berarti permasalahan ini ada khilaf. Ya, imma Romli atau ghairihi min afadil mutaakhirin. Ya, ini syahid bahwasanya Syekh Asa ini condong atau berpendapat bahwasanya al-mutaakhirin ya itu semuanya akfa. Ibn Hajar, Romli, Syekhul Islam dan lain sebagainya. Karena kalau ada khilaf antara mereka dengan Ibn Hajar berarti masalah zatul khilaf. Ketika zatul khilaf, maka kalau dia seorang mufti ahlu tarjih, yufti bima tarajjaha indahu. Karena ketika ada khilaf ini berarti belum ada yang mu'tamad. Kalau nanti ahli tarjih, afti bima tarajjaha indak. Wa illa kalau dia bukan ahli tarjih, ikhtar bima syi'at. Ikhtar ma syi'at. Wa arsyid al-mustafti ila amal bi ayyi qaulin sya'a. Bebas ya. Yang lebih ahsan cari yang paling gampang. Yang paling gampang cari ya. Wallah alam, enggak semesti. Kadang-kadang Romli lebih gampang, kadang-kadang Ibn Hajar lebih gampang ya. Kadang ada yang lebih gampang kalau untuk ujian ikhtibar, tapi susah untuk dipraktekin. Ada juga ketika mau ujian susah kalamnya fulanin, tapi kalau buat praktek lebih gampang. Ada sering tuh ada beberapa masalah. Kalau untuk apa namanya, untuk ujian kayak misalnya bikin ujian amente, tulis ujian apa namanya ikhtibar tahriri, lebih asan kalamnya Romli. Tapi untuk di lapangan praktek di luar ini susah. Ada juga sebaliknya. Kalau untuk ujian tahrir itu sulit. Kenapa? Ente harus ngafalnya double. Tapi untuk dipraktekin di lapangan lebih mudah. Kayak gitu. Khilafnya mereka tuh seperti itu kadang-kadang. Terus? Maksud ahli tarjih di sini, Nawawi orang pagar. Adapun maksud saya ahli tarjih. Lah ahli tarjih di sini yang balagha martabat tarjih. Walau juz'i. Karena yang mu'tamad kama qala man ba'ishin fi kitab Al-Tafus Sitar anna ijtihad yaqbal at-tajazzi fi sa'ir maratibihi. Apa namanya, ba'angkul lakum nasman, nasnya siapa namanya, Ba'ishin di dalam kitab Al-Tafus Sitar. Kalau nggak salah di sini ada syuf madzak illa li anal ijtihad yatajazza idhir rajih fil usul fiqh anal ijtihad bi jami' maratibihi yatajazza. Enggak cuma ijtihad mustaqil aja atau mutlak atau apa namanya muntasib, hatta ijtihad madhabi yatajazza, hatta ijtihad tarjihi juga yatajazza. Kalau zaman sekarang mungkin ya seperti ada pendapat yang mengatakan Al-Allama Abdullah Mahfud Al-Haddad mukalla godi mukalla balagha martabat tarjih al-juz'i. Qad yurajjih ba'd al-masail ghair mu'tamad fil madhab. Masail yang dari Ibn Hajar atau dari Nawawi dia bisa mentarjih, atau masail fil madhab karena sampai martabat darajat ijtihad al-juz'i. Al-juz'i itu berarti bukan semua bab, enggak, fi bab duna bab, masalah duna masalah. Kalau semuanya ya. Karena kalau semuanya agak sulit ya. Itu mungkin sudah Ibn Hajar mengatakan jangankan musyahid mutlak, musyahid madhabi sudah munggoret. Sudah enggak ada lagi. Bahkan yang ngomong ke Ibn Hajar itu Ibn Abidam kalau nggak salah. Ibn Abidam yang beliau ini adalah muridnya Qadhi Husain, mengatakan ijtihad madhab sudah nggak ada. Jadi maksud ahli tarjih di sini Syekhana Ibn Nawawi itu bila khilaf maka ahli tarjih. Mereka ada khilaf. Yang mau utama mereka mughalid. Lakin balagha martabat tarjih fi ba'd al-masail. Kedudukan mereka bukan mujtahid tarjih fil awal. Kedudukan mereka bukan mujtahid fatwa. Mereka yang mu'tamad mughalid. Lakin balagha fi ba'd al-masail martabat al-ijtihad al-juz'i at-tarjihi. Kayak gitu kan. Sekelas Ibn Hajar aja masih dibilang mughalid ya. Apalagi kita gitu loh. Ya. Masih yang cenderung pada al-Romli. Jadi kita lebih ikut
Mahasyi tahu bukan kepada Syekh Al-Majah. Terus menurut pendapat ini, Allah rahatak, nggak ada masalah, bebas. Hatta misalnya Muhasyi ini punya pendapat yukhalif Ibn Hajar dan Romli, laka an tugallid al-Muhasyi fil masalah. Kayak Ibn Qasim, banyak Ibn Qasim pendapatnya mukhalif kepada kepada Ibn Hajar dan Romli. Kemarin kita udah bahas beberapa, ada jelas-jelas itu yang masalah katanya Ibn Qasim berani kan bilang katanya Ibn Hajar ini terlalu kasar ngomong kepada Rafi, salah katanya, padahal bukan salah. Ya. Dan di beberapa masail Ibn Qasim itu yukhalif Ibn Hajar, padahal Ibn Qasim juga muridnya Ibn Hajar, bebas, nggak ada masalah. Ya. Cuman kebanyakan ulama-ulama Azhar seperti Bajuri dan lain sebagainya itu ya, tamadu kalam Romli kebanyakan. Hatta di Hasyah Bajuri Anda bisa lihat ya, itu khairus syahid ya tentang tarjihnya Bajuri kepada kalamnya Romli. Baik, Wasil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Garahdaghi لم يظهر لي وجه تأخير مغني الخطيب عن النهاية وكذا عن التحفة إن كانت في درجة النهاية، بل الظاهر كونها في درجته، كما يدل عليه قول سيد عمر البصري في فتاواه وهو من أجل تلامذة الرملي، لأن هذه ثلاثة متقاربة الآراء. ثم قال فيجوز تقليد كل من ابن حجر والرملي والخطيب ولا وجه لتأخير شيخ الإسلام عنهم وهو شيخ nggak ada alasan, pokoknya takhir semuanya ini. Apalagi takhirnya siapa? Syekhul Islam. Kok bisa Syekhul Islam kalamnya itu dibelakangin? Padahal Syekhul Islam itu Syekhul Kull semuanya nih. Walaupun nggak, Romli nggak. Musannif akan ya ta'aggab kalam siapa namanya? Qarahdaghi. Muhammad Romli muridnya siapa? Syekhul Islam bil wasitah, bukan langsung. Nanti insyaallah nanti ada di sini ya, akan disebutin. Terus لكنه ذكر تفصيلا في طريقة اعتماد أقوال المذكورين فقال الذي يعتقد أن ابن حجر أعلى كعبا من الرملي. Nah, memang haula fi martabah wahidah dari segi fatwa, tapi kalau dari segi alim-alimnya ya jelas Ibn Hajar a'la ka'ban min ar-Ramli ya. Terus فينبغي لمن لم يتأهل للترجيح. Dia cuma ngasih irsyad ya. Kalau mau fatwa lebih baik kalamnya Ibn Hajar. Cuman kalau mau bebas semuanya. Tapi ahsan. Jadi beliau akan menjelaskan yang wajhul ahsaniyah lil fatwa. Yang mana? Yang pertama Ibn Hajar. Terus فينبغي لمن لم يتأهل للترجيح الإفتاء بكلامه عند مخالفة الرمل له سواء لم يكن لشيء منهما موافق أو كان، وإن كان موافق الرمل أكثر، فإن كان للرمل موافق للخطيب ولم يكن كالخطيب ولم يكن لابن حجر موافق أو صرح من بعدهما بترجيح قول الرمل فالفتوى به أحسن. Baik, jadi tartib begini. Pertama, hendaknya memakai kalamnya Ibn Hajar ketika ada mukhalafah dengan Romli. Walaupun kalamnya Romli ini ada muafiknya atau tidak, ada teman atau enggak sih Romli ini ya. Walaupun wa in kana muafiq Romli akthar, walaupun orang yang cocok dengan Romli lebih banyak, selama Ibn Hajar mukhalif kepada Romli, selama Romli mukhalif kepada Ibn Hajar, wali Romli ashab, ada teman-teman yang cocok nih, walaupun Ibn Hajar sendiri kalamnya Ibn Hajar lebih utama. Tapi kalau muwafiq ya Romli itu adalah Khatib Syirbini, ada pengecualian ya. Kalau muwafiq adalah Khatib Syirbini, lalu Ibn Hajar tidak punya teman ya, maka fal fatwa bihi ahsan. Itu fatwa siapa? Romli. Karena kuat nih, tiga orang ini sangat kuat sekali, Romli, Khatib, Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar mukhalif Romli, dan Romli teman-teman ini kayak Ali Syabra Mursi, Ibn Qasim segala macam, Ibn Hajar masih lebih kuat. Tapi kalau muwafiqnya Imam Khatib Syirbini, fatwa bi qauli Romli ahsan. Kayak gitu. Ini sekedar irsyad aja, irsyadat. Wa illa fatwa bi ayyi masya bi ayyi qaul minhum ma fi mushkilah. Baik. قال جامعه وقوله إن شيخ الإسلام شيخ الكل أي ما عدا الشمس الرملي فإنه شيخه بالإجازة وحسب
كما حققته في ترجمتي للعلامة الرملي. Nah, Romli itu ternyata guru Syekhul Ijazah aja. Berarti nggak muwajahah seperti nggak bikin halagoh seperti ini ya. Beliau si musonif ini punya kitab namanya Imam Romli, Allamah Romli. Apa nama judul kitabnya ada, pokoknya udah download tentang masalah manaqibnya Imam Syamsuddin atau Jamaluddin Ar-Romli. ولما نقل علامة كردي آراء العلامة ابن حجر والعلامة الرملي والعلامة خطيب في مسألة الصيام بقول الحاسب والمنجم، قال بعد ذلك فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ يجوز تقليد كل منها. وقال في موضع آخر وكيف لا يجوز الإفتاء بكلام شيخ الإسلام زكريا وهو إمام المذهب وشيخ مشايخ الإسلام. Taib. Kurdi ketika menukil a'immah thalatha ini dalam masalah puasa dengan hal yukhad bi qaulil hasib atau bi qaulil munajjim. Munajjim ini yang ngelihat, maksudnya ngelihat apa, ru'yah. Jadi masalahnya tuh gini, idza ta'arada al-hisab ma'ar ru'yah, mana yang diambil? Di hadil masalah janiban, ada janibul itsbat. Janibul itsbat itu apa? Al-hisab al-falaki, al-hisab al-falaki mengatakan besok Ramadan. Ya. Walhal orang-orang belum melihat hilal. Dan hisab tidak memustahilkan ru'yah. Lam yanfi imkaniyat ru'yah, bal yusbit imkaniyat ru'yah, tapi belum kelihatan. Yang dianggap gaulul hasib apa ru'yah? Tetap yang dianggap ru'yah. Kenapa? Sumul ru'yati wa aftiru li ru'yati linnas. Ada ittifaq baina Ibn Hajar Romli wal Khatib. Muttafaq alaih. Nah, sekarang keadaan kedua, janibun nafi. Apa? Idza asbata al-hisab adam imkaniyat ru'yah. Lalu ada orang ngaku saya melihat hilal wahid adl, karena kita yang bilang mu'tamad di madhab Syafi'i bahwasanya yuqbal qaulul wahid adl li ru'yati hilal Ramadan ihtiyatan li shaum. Selain Ramadan harus dua adlan, harus dua orang. Nah, sekarang ada satu ngaku saya melihat hilal. Hisab mengatakan la, mamnu, nggak bisa. Kenapa? Kita sudah hitung bahwasanya la yumkin ar-ru'yah, nafa imkaniyat ru'yah. Di sini ya'ti khilaf antara Ibn Hajar Romli dengan Khatib. Ibn Hajar Romli dengan Syirbini mengatakan la al-akhad bi qaulir ra'i aula, harus diambil pendapat ra'i. Kenapa? Lil hadis karena ru'yah tariq syar'i, karena hadis langsung yang menentukan. Bikhilafil hisab. Ibn Hajar lahu tafsir tabaan li Subki. Apa kata Ibn Hajar? Dilihat, andaikan hisab menyatakan mustahil ada ru'yah, yu'khad atau yu'tamad al-hisab bisyartain. Kalau dua syarat ini terpenuhi, yu'khad bi qaulil hasib. Apa yang pertama? Yang pertama, an yakuna qad akhbara bi hadan nafi adadut tawatur minal falakiyin. Harus tawatur. Ahli falak secara tawatur mengatakan masih imkaniyat ru'yah. Ya, badan yarji ila khilaf tawatur. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20. Syarat kedua, an yakuna al-hisab mabni ala muqaddimat qat'iyah. Hisab yang dilakukan ini terbentuk atas dasar muqaddimah qat'iyah dalam ilmu hisab. Kalau kita bilangnya eksak, ya, kepasti, ya. Makanya bahasanya exactly itu kan pasti kan. Ilmu eksak, kalau bahasa di Indonesia bilang ilmu pasti. 1 tambah 1 pasti 2. Nggak mungkin 3. Ada kemungkinan 1 tambah 1 3? Nggak ada. Kalau 1 tambah 1 11? Mungkin nggak? 1 1 11.
Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi, yuk tamat gaulul hasib, kata Ibn Hajar. Yuk tamat gaulul hasib. Nah, Qurdi ketika menukil 3 pendapat ini, ya, jadi dalam masalah ini Ar-Ramli sama Khatib fi janib, wa Ibn Hajar fi janib akhar. Apa katanya? Hadhihi thalathatu ara mutakafi'ah au ghoribatut takafu. Au ghoribatut takafu. Fayajuz taklid kul minhuma, bebas nanti milih yang mana aja ya. Terus di tempat lain Qurdi mengatakan bagaimana tidak boleh seseorang berfatwa dengan kalam Syekhul Islam. Dia Syekh, namanya aja Syekhul Islam, kok nggak boleh deh fatwa pakai Syekhul Islam. Ibn Hajar kadang-kadang dibilang Syekhul Islam, kadang bukan. Tapi kalau Zakaria itu sepakat ulama menggelar dia apa? Syekhul Islam. Kaif tujiz fatwa bikalam Ramli wala tujiz fatwa bikalam Syekhul Islam. Syekhu masyayikhil Islam, Syekhul madhab. Baik kalam. Makanya Qurdi pendapat condong bahwasanya haula a'immah mutaakhirin ala martabah wahidah. Ayajuz taglid kul minhum. Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. وألق الشيخ سعيد بعيشان على قول النائي في عمدة الأبرار، وبعضهم قدم ابن حجر بقول أي وهو ما كان عليه أهل الشام واليمن وحضرموت وغيرها، وأما الآن فلا يقدمون أحدا ونعم ما صنعوا. لكن جواز الإفتاء بأقوال واحد من المذكورين مشروط بأن لا يجمع من بعدهم ألا أن ما ذكروا سهو أو ضعيف أو خارج عن المذهب. قال الشيخ سعيد بعيشان وهو النادر. Nah, di kitab Umdatul Abrar punya Al-Wannai, beliau menukil bilang di sini ba'duhum gaddam Ibn Hajar ala Ramli wa ba'duhum qala bitakhir bainahuma wa ba'duhum qala bitakhir bainahuma wa baina tarjihatil mutaakhirin. Lalu Ba'ishan di hasyahnya beliau mengatakan wa huwa ma'tamadahu, yani qol bitakhir, ya takhir ma'tamadu allama Qurdi fil fawaid al-madaniyah. Suma ba'da dzalik anna al-mu'tamad at-takhir baina aqwal Syekhul Islam wa Syihab Ramli wa waladihi al-Jamal wa Syirbini wa Ibn Hajar wa Ibn Ziyad wa ghairihim min udharaihim walau fil ifta wal hukum wa tabi'ahu alayhi fi ma alimtu, kata Ba'ishin, ahlu Haramain wal Yaman wa Hadramut wa Syam. Jadi yang terkenal di zaman dulu katanya Hadramut qaddamu kalam Ibn Hajar, wa ahlu Syam ahlu Masr qaddamu kalam Rami. Sekarang enggak, semua sama. Semua sama. Ya, semua sama. Ahlul Hijaz, Syam, Hadramut. Sudah mereka mengedepankan semuanya sudah. Semua firman itu dulu katanya Baisan itu dulu. Sekarang enggak, semua sama udah. Ya, mereka ngambil semua ya. Mahada. Tapi walaupun seperti itu ya, kata Ba'ishan, walaupun seperti itu semuanya sama, yambaghi falladhi yadhhar li annahu yambaghi lil hakim awil mufti an yahtata. Nah, bagi seorang hakim atau mufti tetap harus berhati-hati. Walaupun ente dikasih pilihan, tapi hati-hati. Ya, maka jangan engkau memberikan keputusan hukum, qada atau fatwa kecuali yang paling ihtiyat. Dari semua kalian paling ahwat yang mana? Yang paling ihtiyat. Asyadu ihtiyaton. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling agrab lil manggul fil madhab. Siapa? Yang ketiga, pendapat yang dikuatkan oleh hadis dan juga pendapat yang dalilnya lebih kuat. Dengan 4 kaidah ini, 4 kriteria ini, maka seorang mufti atau hakim bebas berfatwa dari kalam semuanya ini melalui 4 kriteria ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai ente dianggap berfatwa dengan syahwah, dengan hawa nafsu. Bebas ente mau yang mana aja. Atau hukum sebagai qadhi menghukum dengan bebas. Enggak. Walaupun boleh bebas tapi lihat yang paling ihtiyat yang mana? Yang paling dekat kepada manggul mazhab itu siapa? Yang dikuatkan oleh hadis dan yang paling kuat dalil yang mana? Misal dua-duanya sama-sama hadisnya ada. Cuman yang ini lebih kuat hadisnya daripada yang ini. Maka ambil kalam yang lebih dikuatkan oleh hadis. Kayak gitu. Itu kalam khulasat kalam Ba'ishan dalam kitab Al-Tawfus Sitar. Terus Al-Tawfus Sitar, Al-Tawfus Sattar.
atau Fusatar fi Hasyiah ala Umdatil Abrar. Halaman juz 1 halaman 126. Ya, juz 1 halaman 126. Terus قال جامع وانظر ما المراد بأجل ayat setelahnya itu boleh fatwa kepada kalamnya mereka bisyarat mereka para ulama mengatakan mereka tidak berbicara karena sahu atau karena salah dhaif ya, walaupun nadir katanya. Persis seperti kalam Rafi' atau Nawawi. Selama tidak ittifaq bahwasanya magalahu sahu atau dhaif, maka ya juz. Wa illa fala yu'tamad kalamuhu. Kadzalik kalam Ibn Hajar Romli dan lainnya, selama disepakati ulama bahwa saya kalamnya sahu atau dhaif, maka fala yu'tamad kalamuhum. قال جامع وانظر ما المراد بأجل المتأخرين ومن يدخل فيهم ومن لا يدخل وهل إذا خالف أصحاب الحواشي قولا اتفقوا عليه العلامتان ابن حجر ورملي تكون المسألة ذات الخلاف المذهب أم أنه لا يلتفت لأقوالهم فحرره والله Nah, أعلم. musannif juga nggak tahu. Apa yang dimaksud ajilal mutaakhirin itu siapa? Apakah termasuk ashabul hawashi? Seperti Hasyiah Zayadi, An-Nani, siapa namanya Bermawi, Al-Ajhuri. Apakah ketika mereka mukhalif Allamah ala hadzal qaul ala Ghaulthani, ketika kalamnya mereka mukhalif kepada Ibn Hajar Romli, hal yu'tamad, hal yultafat ila kalami aw la yultafat ilaih, faharrirhu, suruh cari ente ya. Kita juga nggak tahu apa ya. Terus قال سيد محمد بن عبد الرحمن الحدال رادا على من قال بترتيب اعتماد كلام بعض الشيوخ المذهب على بعض وهو خطأ واضح، فليس هؤلاء بمعصومين ولا أحد منهم بأسعد بالحق من غيره، وإن قوة الخلاف أو ضعفه ليس إلا بقوة ما أخذه وعلو مدركه وعلو مدركه من الكتاب والسنة وأصول المذهب وقواعده لا بشهرة القائل كما حقق ذلك التاج السبكي. Naam. Ya. Ini Said Muhammad Al-Ahdal mengkritik orang yang mengedepankan sebagian daripada yang lain. Nah, katanya apa? Itu salah. Orang tuh, mereka tuh nggak ada yang maksum. Mereka tuh basyara semua. Jadi semua sama. Ada apa ente mengedepankan fulan ala fulan? La at-taqdim laisa tasyahi. At-taqdim bid dalil. Makanya di sini dikatakan inna quwwatal khilaf wa dha'fahu laisa illa bi quwwati ma'khadhihi aw ulwi madrakihi. Kekuatan khilaf ya atau kelemahan itu hanya bergantung kepada kekuatan dalil dari Al-Qur'an, hadis atau yang lain. Makanya di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, saya ingat ana, at-tarjih bi kalam Ibn Hajar fi Tuhfatu min babil ghalib wa illa fan-nadhur ila al-mudrak. Kaidah pertama sebenarnya an-nadhur ila mudrak. Yang paling kuat mana? Walaupun itu kalam yang paling lemah di dalam kitab Ibn Hajar, maksudnya i'timad ya, kitab yang paling terakhir diiktimad oleh ulama, selama mudraknya kuat maka itu yang diambil. Walaupun kalam tersebut di Tuhfatul Muhtaj, selama itu dhaif dari segi madrak, la yu'khad bi qawlihi. Al-ibrah bi quwwatil ma'khad wal mudrak. La bi syuhratil kitab wala bi syuhratil qail wala bi ghairi dzalik. Makanya beliau mengatakan kan, kekuatan itu bukan dari ketenaran si pembicara. Ini muskilah zaman sekarang, at-tarjih bi syuhrah. Beliau malahan yang mu'tamad yang mana? Yang paling viral, yang paling terkenal siapa? Itu mu'tamad. Hada khata' fadih wa wadih ya. Terus ثم قال فمن وفق لإدراك المدارك الفقهية والقواعد المذهبية وساعده النقل كان كلامه هو الراجح، ومن لا فلا فرق بين ابن حجر وابن زياد اليمني والرملي والخطيب وشيخ الإسلام والشهاب القاسمي وغيرهم. Taib. Di sini beliau memberikan kriteria. Barang siapa yang kalamnya, barang siapa seseorang yang diberi taufik untuk idrak madarik al-fiqhiyah, ay al-ilal al-fiqhiyah, dikasih kekuatan sama Allah untuk mengetahui ilal fiqhiyah wal gawaid al-madhabiyah wa sa'adahu nagl, maka kalamnya dia nggak rajih. Intinya dikasih kekuatan sama Allah
li tudrik ilal fiqhiyah. Ufikta li ma'rifat gawaid madhabiyah. Ufikta li musa'adati gaulika bin nagl minal ulama mil manggul. Maka kalamak huna rajih. Kalam ente rajih. Begitu juga Ibn Hajar, ente lihat apakah kalamnya lahu madarik fiqhiyah, muwafiq li qawaid madhhabiyah wa sa'adahu nagl. Idza tawaffar hadhihi thalatha maka kalamu mu'tamad. Begitu juga ente perhatikan ke Romli, ke Ibn Ziyad, ke Khatib Syirbini wa man Syekhul Islam. Maka fala wajha lit taqdim baina haula illa bihadhihi thalathat umur. Syihab Al-Ghasimi ini adalah siapa namanya? Syihab Ibn Qasim Al-Abadi. Ya, Ahmad Ibn Qasim Al-Abadi. Jadi orang-orang Al-Ahdal ini berarti zabit ya. Kadang-kadang tuh menyebut Ibn Qasim Al-Abadi itu Syihab Al-Ghasimi. Syihab Al-Ghasimi. Syihab itu lakop untuk orang yang bernama Ahmad. Ya, Al-Ghasimi karena dia namanya Ibn Qasim. Padahal yang benar Al-Abadi. Yang kita tahu Ibn Qasim Al-Abadi ya. Terus قال جامعه والواقع اليوم في كثير من البلدان الشافية هو العمل بهذا الرأي، ولذلك ذكر الشيخ السعيد بعيشان أن هذا رأي اعتمله أهل الحرمين واليمن وحضرموت والشام. Itu nakal yang tadi anak kasih barusan, itu ada tuh halaman berapa tuh? 126 itu yang anak tadi baca. Ini yang sekarang tadi yang apa? Yang ada yang disebutin ya. Beliau nyebutin secara makna ya. Kayak dikatakan sekarang yang mu'tamad sudah bukan kalam Romli wala Ibn Hajar, enggak. Siapapun selama itu kuat. Siapapun selama itu kuat. Itu pun kalau bagi ahli tarjih. Kalau bagi kita selalu bebas. Yang mana aja. Ashabul Hawashi, Tuhfah. Ya, cuman lihat yang lebih ihtiyat yang mana, khususnya kalau dalam masalah fatwa atau hukum qadha. Ya, masalah qadha atau masalah fatwa lebih berhati-hati lagi. Ya, Taib Ba'duh sedikit aja kita baca ini yang ketiga. الثالث أن المعتمد ما عليه الآخرون وهو رأي العلامة زين الدين المنيبات وقال به شيخ محمد طاهر القراخي الداغستاني احتياطا ونص كلامه ثم الأهود لمن له بدينه اهتمام وللحق تطلب عليه الإلمام تمسك ما عليه أكثرهم فضلا عن اتباع ما تفرد به واحدهم خلاف ما عليه غيره منهم. Ya, pendapat ketiga al-i'timad bil aktsariyah. Dari semuanya siapa yang paling banyak ngomong? Masalah dzatul khilaf ala gaulain. Dari dua pendapat ini siapa yang paling banyak ruwad hadal gaul? Maka itu yang mu'tamad. Ada dhahaba ila hadza sahibul kitab Fathul Mu'in Al-Malibari. Ya, ana sa'asyuf fi Fathul Mu'in ya. Kira-kira halaman berapa ini? Dan juga di ini pendapatnya siapa? Muhammad Tahir Al-Qarakhi Dagestani, tapi ihtiyatan. Beliau juga mengatakan lebih ihtiyat, lebih bagus, lebih ahwat ketika pendapat ini terkumpul atau dikemukakan oleh orang banyak. Ya, misal kalam A ini al-ghailun khamsah. Al-gaul tsani al-gaul bi itsnain. Al-ahwat ta'khud bil gaul awal. Kenapa? Li anna ghaidihi aktsar. Karena orang yang mengatakan ini lebih banyak. Ya, pendapat ketiga sebenarnya kembali kepada tarjihnya Yusuf Al-Ardabili kemarin. Ya, khud kifah fi sonjah, kifah mi'ah fi sonjah. Ya. Sama sonjah mi'ah fi mizan, fi kifatil mizan wa khamsah sonaj. Fi mizan cuma ini 5 kilo, yang ini 1 kilo. 4 1 1 1 1. Tetap yang menang ya 5 kilo walaupun cuman itu. Kenapa? Kualitinya ada. Ya, makanya al-ibrah bil kaif lal bil kam. Bagaimana kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Wal ghailun bi ra'il awal, setelahnya ini ya, wallahu alam, dan selesai kita. Ala gaul awal, ini pembahasan besok ya. Ala gaul awal yang mengatakan al-i'timad huwa ma qalahun Ibn Hajar Ramli ketika mereka mukhalafah, ada ta'arud, ada ikhtilaf. Siapa yang mu'tamad, Ibn Hajar atau Ramli? Insyaallah hadzal kalam sanata'arradu lahu
bukra insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal yang Ini satu zaman juga. Romli bin Hajar 6. Syekhul Islam juga kan murid. Ibn Ziyad satu zaman cuman nggak ketemu. Antara Ibn Ziyad dengan atau Pak Makhrama, Ibn Hajar, sezaman dengan Ibn Hajar al-Haytami. Kalau Pak Makhrama pernah ketemu langsung di Mekah. Kalau Ibn Ziyad, wallahu alam kayaknya nggak pernah. Cuman ada mukatabat murasalat. Bahkan ada i'tirad satu sama lain. Masalah tabarruk bidain. Orang yang punya utang boleh nggak tabarruk? Ibn Ziyad mengatakan nggak boleh, nggak sah tabarruk. Ibn Hajar mengatakan sah. Haram tapi sah. Kenapa? Karena kata Ibn Hajar, an-nahi laisa li aslihi. La yarji ila aslihi